Nah, potong. Selamat pagi semuanya. Ya. Apa kabarnya? Kita sudah mempelajari tentang pengertian wali songo dan kelima wali songo yang pertama. Ada siapa saja? Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan juga Sunan Kalijaga. Kita akan melanjutkan 4 tokoh wali songo yang selanjutnya. Siapa saja itu? Yaitu ada Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Semua tokoh wali songo ini memiliki peran dan metode masing-masing dalam berdakwah. Semua wali yang jumlahnya ada 9 itu saling memiliki hubungan baik secara keluarga ataupun seperguruan. Rivalino, kamu ya. Apa pengertian wali songo? Ya. Apa pengertian wali songo? Regina, Untuk membantu menyebarkan agama Islam, Bu. Ya. Ica Yunia. Siapa wali pertama yang mendakwakan Islam di Pulau Jawa? Sunan Giri. Ya, cerdas. Begini semua jawabannya. Wilda. Falsafah apa yang digunakan oleh Sunan Ampel sebagai metode dakwahnya? Farid. Rapid, Bu. Rafid. Rafid. Itu loh, Rapid. Falsafah apa yang digunakan oleh Sunan Ampel dalam dakwahnya? Berita. Falsafah apa yang digunakan Sunan Ampel dalam dakwahnya? Kita lanjut yang ke-6, ada Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Said atau Raden Mas Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau adalah putra dari Tumenggung Lakita Adipati Tuban. Beliau ini adalah salah satu murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga itu adalah wali yang terkenal sebagai seseorang yang berjiwa besar, berpandangan jauh, berpikiran tajam, intelek, dan yang paling penting adalah dari edukasi. Sunan Kalijaga ini menggunakan kesenian dan kebudayaan dalam dakwahnya. Antara lain yaitu kesenian wayang kulit dan juga tembang sulir ilir dan juga gundul-gundul pacul. Sunan Kudus yaitu Raden Ja'far Shadiq. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus ini diberikan gelar atau dijulukan oleh para wali dengan nama Wali Al-Ilmi, yang artinya adalah orang yang memiliki ilmu luas. Sunan Kudus ini memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Beliau terkenal tegas dalam menegakkan ajaran syariat Islam. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Kudus yaitu
mendekati masyarakat melalui keputusannya. Dalam pemerintahan Demak, Sunan Kudus ini banyak berperan. Gunung Jati ini adalah orang yang sangat gemar dalam menuntut ilmu. Beliau menuntut ilmu sampai ke Arab atau ke Mekah. Kemudian beliau diminta untuk berdakwah di daerah Cirebon, membantukan Datuk Fatli sebagai guru agama Islam di sana. Kemudian setelah agama Islam ini banyak tersebar di Cirebon, beliau berpindah untuk berdakwah di daerah Banten. Karya atau peran dari Sunan Gunung Jati yang pertama adalah mendukung penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat, wilayah Kesultanan Cirebon dan Banten, dan menggabungkan kekuatan dakwah dan juga politik. Silahkan kalian analisis bagaimana kekuasaan politik digunakan untuk mendukung dakwah. Inilah pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tembang sula apa saja yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga? Tembang sula apa saja yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga? Betul, patul. Ilir. Maulidah Sunan Kudus digelar oleh para wali yang lain itu sebagai wali ala ilmu. Apa artinya? Ini nanti tiga. Di manakah lokasi dakwah dari Sunan Gunung Jati? Lokasi dakwah Sunan Gunung Jati. Ada yang ingin menyimpulkan? Jadi kesimpulannya yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati merupakan tokoh wali songo yang menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, toleransi, dan kebijaksanaan. Mereka menunjukkan bahwa Islam dapat diterima luas jika disampaikan dengan bijak dan menghargai tradisi lokal yang ada. Setuju dengan kesimpulan Ibu? Tugasnya jangan lupa belajar, diulas kembali hal-hal yang sudah dipelajari. Semoga kita semua dapat menerapkan sikap-sikap yang dicontohkan oleh wali songo. Sebelum mengakhiri